Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-ma. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan buat kita air. Dia mengeluh. Dia mengeluh. Aduh, udan. Iya. Sehingga seharusnya yang hujan itu bermanfaat, nggak jadi manfaat buat antum. Coba antum katakan Allahumma shayyiban nafi'an dia lakukan. Ya semoga Allah berkahin. Ya semoga Allah berkahin dagangannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita berbincang tentang perceraian. Tentang pemutusan hubungan yang sejatinya diadakan untuk meraih sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi terkadang yang diinginkan dan diharapkan tidak terjadi. Kita sudah sampaikan bahwasanya cerai adalah solusi terakhir. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya hukum asalnya perceraian itu terlarang kecuali ketika ada sebabnya. Tapi ada satu pembahasan sebelum kita membahas tentang hukum cerai dalam kondisi emosi. Masalah at-tafwid. Tafwid ini menyerahkan hak cerai kepada istri. Suami yang tidak ingin menceraikan istri, tapi istrinya terus ganyang. Ayo, pegatan aku, ceraikan saya, talak saya. Sang suami tidak ingin menceraikan. Lalu sang suami mengatakan, urusanmu ada di tanganmu. Jadi berdasarkan sepakat 4 madhab, jatuh. Kalau benar sang suami menyerahkan kepada istri. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama bagaimana kalau penyerahannya itu sejak sebelum nikah. Ketika mau nikah atau pada saat pernikahan sang suami mengatakan, iya aku menikah dengan engkau dan hak cerai ada pada dirimu. Bisa enggak? Dari sejak awal nikah sudah menyerah. Itu hanya berlaku di majelis itu selama suaminya belum mencabut hak. Jadi kalau lagi ribut ya, satu majelis, enggak ceraikan aku. Kata sang suami, sudah aku serahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Engkau mau menceraikan dirimu silahkan. Ditantang sang istri. Kira-kira dia menceraikan dirinya atau tidak? Ya tergantung. Karena ada istri memang yang tidak ingin dia sebagai penyebab perceraian. Artinya ketika dia keluar dari rumah tersebut dan terjadi perceraian, nggak ingin orang mengatakan, engkau menceraikan dirimu sendiri. Malu dia. Tapi dia lebih suka enggak suamiku yang boleh. Suamiku menceraikan aku. Padahal sang suami tidak boleh. Mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Jadi kadangkala memang ada perempuan-perempuan ini yang perlu dididik. Tugas para suami ini, dia boleh jadi dapat istri yang kurang lurus. Bukan kurang lurus ya,
Semua perempuan nggak ada yang lurus gitu. Semuanya bengkok. Tapi mungkin dia dapat istri yang adabnya kurang. Atau banyak tuntutan. Boleh jadi antum memberikan pilihan kepada istri antum. Anti mau terus hidup sama anak. Atau anti memilih untuk kembali kepada orang tua anti. Kasih pilihan istri. Dan Nabi SAW setelah sebulan, beliau bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Setelah selesai 29 hari, beliau mendatangi istrinya satu persatu. Membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah kalian, umatti'kunna, aku akan kasih buat kalian mut'ah, ya pesangon, harta, dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah, dan negeri akhirat, yang ingin Allah, yang ingin Rasulnya, yang ingin daral akhirah, itu perlu berjuang. Karena jalan menuju surga itu terjal. Nggak enak disuruh nurut sama suami, taat sama suami. Makanya banyak perempuan itu ngeyel kalau dikasih tahu. Bang, aku mau datang kajian bang. Kata suaminya, janganlah, hujan itu. Ayolah bang, kajian bang. Suami-suami yang memang butuh dirayu, tapi dengan bahasa yang indah. Tapi kalau suaminya melarang sesuatu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Baik, pilihan kedua tadi, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Fakhtarnallaha wa rasulahu. Kami kemudian memilih Allah dan Rasul. Dan Nabi menganggap hal itu ya bukan apa-apa, yang memang pilihan. Boleh seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya, menyerahkan urusan kepada istrinya. Udah terserah engkau. Engkau mau menceraikan dirimu, aku serahkan kepadamu dirimu sendiri. Tapi bagi para suami, hendaklah tidak sembarangan melakukan tafwid, serah terima cerai ini. Karena ada perempuan-perempuan yang agamanya kurang, yang kita sebagai suami bertugas untuk mendidik dia sebenarnya. Baik, bicara menceraikan dalam kondisi emosi. Yang pertama, kalau bicara syarat tolak itu, ya dia harus balik. Dia harus berakal. Ini sama-sama, yang satu umur 7 tahun, yang perempuan umur 3 tahun. Sudah ya, nikahkan ya? Iya, jadi kan ya? Iya, jadi sudah dinikah. Kan walinya. Kan bisa diwakilkan, nikah nih. Tapi nggak kumpul jamaah. Cukiyah dan Syafi'iyah berkata, itu terjadi setelah wis edan. Turun kata dia, enggak, saya mau naik. Entah pura-pura gila atau gila sungguhan, wallahu a'lam. Tapi tolak dari orang gila, mau ini orang naik tower ya, habis pilkada kalah dia naik tower, wes bojoku tak pegat, aku ceraikan istriku. Sah nggak perceraian dia? Jatuh jemaah kalau dia pura-pura gila. Kalau dia gila beneran, makanya kan kadang-kala apabila terjadi sesuatu itu dibawa ke psikiater,
psikolog atau ya, untuk dicek enggak dia ini ada gangguan kejiwaan enggak. Ternyata iya memang dia ada kegangguan kejiwaan. Ya ketika orang akalnya tidak ada, maka nggak bisa dia mencerai. Terjaga. Memangnya orang tidur, mungkinkah menceraikan istrinya? Mungkin. Dia itu sebelum tidur ngomong, "Duh, bojoku ya, ruwet," kata dia. Ngelindur. Ana masih ingat, nggak tahu ini mahasiswa yang di asrama masih ada loh. Ada santri yang keluar jemaah, ngomong sendiri, terus masuk kamar tidur lagi. Ada seperti itu. Anak merasakan di pondok itu ada yang keluar nanti ya. Dia liatin orang-orang. Terus nanti tahu-tahu di atas kasurnya, "Jangan rek, ojo rek, anu." Itu kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi ngelindur tadi, nggak sah. Kemudian orang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia balik, dia besar. Ada pembahasan juga berkaitan dengan akal ini, bagaimana hukum tolak orang yang kena sihir. Karena kita tahu di antara sihir yang dilakukan oleh manusia itu tujuannya memang memisahkan antara suami istri. Perlu membahas apabila sihirnya itu mempengaruhi akalnya sampai yang berbicara itu boleh jadi bukan dirinya. Kita tahu ya, orang yang kena sihir kadangkala ngomong bukan suara dia, bukan matanya, pandangannya, enggak, ini bukan dia. Yang dia kurus ya mah, tahu-tahu 6 orang megangi, diuntal loh katanya. Bukan dia. Lihat mertuanya, kepingin dia untal mertuanya. Iya, ada orang yang benci, tapi akalnya nggak sampai hilang. Maka kalau dia menceraikan, jatuh cerai. Intinya akal dia, apakah ada bersama dia, apakah sedang tertutupi sehingga dia tidak sadar, maka keabsahan tolaknya itu tergantung dengan keberadaan akalnya. Kita masuk ke pembahasan hukum cerai orang yang marah. Talaqul ghadban. Orang kalau marah itu jelek jemaah. Makanya kalau ada orang marah di video, setelah itu videonya ditunjukkan, "Ini loh, engkau tadi marah." "Siapa ini?" kata dia. "Masa?" kata dia. "Iya engkau." Bagaimana orang ketika marah bisa membunuh? Dia bunuh orang itu. Ada seorang wanita yang tahu suaminya kawin lagi, kemudian suaminya tidur, disiram bensin, diobong. Ada. Sampai mati suaminya. Bagaimana hukum tolak orang yang marah? Sedangkan kebanyakan orang menceraikan itu disebabkan marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Ketika ada sahabat yang minta nasihat, nasihatnya apa? Jangan marah. La taghdab. Ini menunjukkan marah itu omongan yang diucapkan, ya, perbuatan yang dilakukan, dia akan dihisab. Taib. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tolaknya orang yang marah itu jatuh. Walaupun ada di antara para ulama yang membagi emosi itu 3 macam. Yang pertama, ya, orang yang marah biasa. Makanya sulit sebenarnya jamaah untuk mengukur marah ini. Dikatakan fulan marahnya biasa atau marahnya marah beneran.
marah yang keras sekali. Kalau orang itu marah biasa-biasa aja, maka jatuh cerai. Sepakat semua ulama. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Tha'labah ini yang kekuasaannya pada waktu itu sudah sampai Urshalim, sudah sampai Syam, sudah sampai Irak, Iran sana. Dipanggil sama Khawlah, ini diem. Sampai orang-orang heran, Umar yang keras biasanya, yang tegas seperti ini, dipanggil Khawlah, dengar dikasih nasihat sama Khawlah. Ketika sudah selesai, Khawlah pergi. Tanyalah orang-orang ini, ya Amirul Mukminin, engkau kok menyimak dengan penuh perhatian kepada perempuan itu? Siapa perempuan itu? Gimana aku nggak mau mendengarkan dia? Allah aja dengar omongannya dia. Katakan iyalah. Nah, apalagi suaminya kondisinya marah, katakan iya. Ini Khawlah bantah. Faghadiba. Lalu marah suaminya. Fadhahara minha. Karena marah, akhirnya suaminya melakukan zihar. Zihar ini mengatakan kepada istri, artinya menyamakan istri dengan ibunya. Salah satu yang menyebabkan kepribadian orang berubah dan karakter orang itu berubah adalah ketuaan. Makanya antum kalau punya orang tua, baik ibu atau bapak, ketika sudah tua renta, mudah marah, mudah tersinggung, wajar. Apalagi sakit, itu biasanya lebih perasa lagi. Ini Aus sudah kayak gitu tuh, dikatakan akhlaknya udah nggak bener dia. Dan orang yang suka mengeluh. Dari hadis ini, ucapan suami Khawlah ketika marah itu konsekuensi hukumnya ada dan terjadi zihar itu. Maka akhirnya sang suami kalau mau menghubungi istrinya ada kafarat yang harus dia bayar. Ini sebagai dalil bahwa orang marah itu hukum talaknya jatuh. Taib. Dan zihar itu dulu dianggap tolak dulu jemaah. Dalam Islam enggak, zihar bukan tolak. Zihar hukumnya tadi ada kafaratnya. Dan berkaitan dengan hal ini sekali lagi ini hal yang ijma ya. Berkaitan dengan marah yang belum keras marahnya jemaah. Itu tadi kan dia omongin gitu marah langsung dia mengatakan anti alaika wahri ummi. Baik. Yang kedua, marah yang sampai membuat akalnya hilang. Ada orang marah itu sampai nggak sadar, jemaah. Apa bukti kalau akalnya dia nggak ada bersama dia? Dia nggak sadar, dia ngelempar sini, ngelempar sana, jemaah, teriak-teriak. Kemudian dia mengatakan, aku ceraikan engkau 1.000.000 kali. Sudah, sang istri akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Sang suami sadar, istriku mana? Duh, istrimu mana? Sudah kau ceraikan? Loh, enggak, aku nggak nyeraikan istriku. Jadi dia benar-benar nggak sadar dengan yang dia ucapkan. Marah yang sampai puncaknya ini, yang sampai membuat akal itu hilang, seperti orang mabuk jamaah. Maka ulama sepakat nggak jatuh. Nggak jatuh. Kenapa? Karena akalnya nggak ada bersama dia. Maka dia dihukumi seperti orang gila. Dan ini ada yang menukil ijma bahwasanya orang yang marah sampai tertutup akalnya itu seperti orang gila sehingga nggak jatuh
cerainya. Taib, yang diperselisihkan oleh para ulama, orang yang marah sampai tingkat kemarahan yang lumayan dahsyat, tapi nggak sampai akalnya hilang. Dia sadar. Dia menceraikan istrinya dalam kondisi marah yang memuncak, tapi dia sadar. Aku ceraikan engkau. Ya, namanya orang marah. Dia mungkin sambil menahan diri ingin melakukan KDRT sama istrinya, tapi dia tahan, akhirnya dia ngomong. Dia menceraikan istrinya. Ini permasalahan yang diperselisihkan, tapi 4 madhab sepakat jatuh. Jadi marah yang biasa, marah yang tengah-tengah ini, itu jatuh. Yang nggak jatuh itu marah yang menutup akal. Karena banyak orang-orang akhirnya cari fatwa supaya talak yang dia ucapkan itu tidak sah. Dia berdalil mengatakan, saya marah waktu itu Pak Ustadz. Marah yang mana? Ini kan tadi standar marah yang mana itu yang sulit untuk ditetapkan. Kalau marah yang sampai puncaknya saya nggak sadar dengan saya ucapkan, nggak jatuh. Tapi kalau marah, ya saya marah, saya sadar gitu Ustaz, bahwa saya menceraikan istri saya. Tapi saya nggak kuat Ustaz, nahan diri Ustaz. Dan ini buat para wanita tadi, kalau suaminya sedang emosi, sedang marah, jangan memancing. Suaminya ngancam, umpamanya, engkau kalau tetap nggak nurut, saya ceraikan nanti. Ini kan masih ancaman, belum ya? Loh, ceraikan sekarang saja. Sekarang. Ada perempuan yang memancing jemaah. Loh, suami ditantang, jadi jemaah. Maka tadi tolong wanita kalau suaminya marah, tahan. Karena ana lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan jatuh cerainya. Ada sebagian mengatakan enggak, tapi jumhur ulama berpendapat jatuh. Apa dalilnya? Ya, tadi hadis Khawlah yang dizihar sama suaminya dalam kondisi marah. Dan ternyata ada konsekuensi hukumnya. Kemudian orang yang marah itu mukallaf. Selama akalnya ada sama dia, dia itu mukallaf. Artinya mukallaf itu segala tindakan yang dia lakukan itu akan dihisap. Penanya malaikat tidak diangkat. Yang diangkat itu cuma dari 3 orang. Majnun, yang tidur, sama yang belum balik. Nih orang marah, mukallaf dia. Makanya dilarang marah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa itu, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan emosinya. Nabi SAW nih buat yang suka marah. Nabi SAW nggak pernah marah jamaah untuk dirinya. Beliau baru marah kalau agama yang dilanggar, syariat yang dilecehkan, baru beliau marah. Sedangkan kita kebanyakan marahnya untuk dirinya dan hampir tidak pernah marah untuk agamanya. Tidak pernah marah untuk agama. Coba antum lihat, kapan ana marah buat agama ya? Yang ada untuk diri kita. Dibuli marah, dimaki marah, dibantah marah. Dan ini nasihat buat para suami ya. Iya, kita tahu istri nggak boleh kurang ajar. Istri nggak boleh bantah. Tapi kalau itu terjadi, antum sebagai pemimpin hendaklah memahami kondisi dia. Boleh jadi dia sedang datang bulan.
Karena kejiwaan perempuan ketika datang bulan itu labil, mudah marah. Kemudian boleh jadi ada sebab lain. Ini emak diganyang sama anaknya, tahu-tahu bapaknya datang ganyang juga, jangan. Akhirnya sang ibu membantah sang bapak atau sang suaminya. Jadi ingat, kalau ada orang marah membunuh, tetap dia akan dihukum. Atau mengambil, merusak hartanya orang, tetap ada konsekuensi hukumnya dia. Kemudian kalau kita menjadikan talak orang yang marah ini tidak jatuh, maka semua orang yang berbuat jahat akan mengatakan, saya marah, saya naik pitam, saya ini. Loh iya, tapi kamu nggak boleh, tetap akan dihukum dengan yang kau katakan. Kemudian dalam kondisi marah atau ridho atau sedang kondisi senang, hukumnya sama. Karena urusan talak ini juga kondisinya mau main-main, mau serius, jatuh. Tapi ada yang mengatakan nggak jatuh talak itu dalam kondisi marah yang pertengahan tadi. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan mungkin kalau antum membaca fatwa Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin, mereka juga termasuk yang mengatakan tidak jatuh. Jadi kalau nanti antum baca fatwa Syekh Utsaimin, enggak, Syekh Utsaimin mengatakan enggak jatuh. Iya, betul. Tapi jumhur ulama berpendapat jatuh. Karena memang tadi bagaimana standarnya, bagaimana membedakannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Jadi berkaitan dengan talak orang yang marah itu, hati-hati. Menurut jumhur ulama jatuh. Jangan sampai akhirnya antum cari fatwa yang enak. Ustadz ngomong jatuh, tak tanya ustadz lainnya. Ya Ustadz, kayaknya fatwanya Syekh Utsaimin tidak apa-apa kan Ustadz ya. Padahal dia ceraikan istrinya selalu dalam kondisi marah. Cuma marah yang mana? Karena dalam pendapat yang membagi marah jadi 3 itu, mereka mengatakan marah yang tidak syadid itu jatuh. Terus antum mengukurnya, ya saya tadi nggak bisa nahan diri, saya kemudian menceraikan. Sadar, dia jatuh cerai. Bagaimana hukum talakus sakran? Talak orang yang sakran. Sakron, apa sakron? Sakran itu mabuk jemaah. Ada 2 kondisi orang yang mabuk. Ada orang yang mabuk tapi dia punya alasan kenapa dia mabuk. Maka yang seperti ini nggak jatuh talaknya. Orang yang umpamanya dikasih minuman, dipaksa untuk minum, dia nggak mau minum. Atau orang yang mengkonsumsi sesuatu, di dokter umpamanya ya, dia harus minum sesuatu ini untuk pengobatan umpamanya yang memang nggak ada obat lain. Pokoknya dia mabuknya itu secara agama diperbolehkan kondisi dia. Itu nggak jatuh cerainya. Tapi kalau dia sengaja mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia mabuk, maka ada 2 pendapat ulama. Dan pendapat jumhur sekali lagi mengatakan jatuh cerai. Jadi kalau orang sengaja minum, kemudian dia menceraikan istrinya dalam kondisi dia mabuk atas pilihan dia, maka jatuh cerainya. Sebagian mengatakan tidak, tapi pendapat yang mengatakan jatuh itu sepertinya lebih kuat. Walaupun dia mengatakan tidak jatuh, kan orang ini akalnya nggak ada gitu loh. Iya, cuma dia menghilangkan akalnya dengan sengaja.
Dia sengaja menghilangkan akal. Maka dengan apa yang dia lakukan, dia mukallaf. Dia akan dihisab. Karena dia sengaja melanggar agama, kemudian tadi mengkonsumsi sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka akhirnya jumhur ulama berpendapat talak yang diucapkan oleh dia jatuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget jemaah. Semoga baik-baik saja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya ibu dari 2 anak yang semua anak-anak saya bersekolah di Al-Irsyad. Saat ini saya dan anak-anak saya sedang ditinggal pergi tanpa pamit oleh suami. Tanpa pamit oleh suami saya yang ikut jamaah tabligh ke Pakistan. Hal ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh suami saya, dan saya tidak ingin ada yang ketiga kalinya. Apa harus saya lakukan untuk menghentikan kezaliman yang suami saya lakukan, serta amalan apa yang membuat suami saya kembali ke sunnah? Nah, yang pertama, seorang itu ketika meninggalkan istrinya karena urusan agama seperti jihad fi sabilillah, itu juga meninggalkan istri, maka dia harus mencukupi istri. Dia berangkat selama 4 bulan, atau orang yang kerjalah, yang merantau selama 1 tahun umpamanya, dia tetap punya kewajiban membiayai istrinya. Kalau ibu ini yang bertanya, suaminya tetap bertanggung jawab ya, maka pertahankan rumah tangga. Tapi ada suami yang kemudian lupa dengan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya. Dia berkata, saya berjuang di jalan Allah umpamanya, saya akan berdakwah umpamanya. Tadi ketika mau berdakwah, kenapa harus jauh-jauh ke Pakistan umpamanya? Kalau berdakwah, banyak orang-orang yang perlu didakwahi. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya dakwah itu fardun alal kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya nggak wajib. Sedangkan memberikan nafkah kepada istri dan anak itu fardu ain. Wajib suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ada sebagian suami mungkin yang mengatakan, anak Ustaz keluar, khuruj dia. Alhamdulillah istri dan anak-anak masih makan. Siapa yang ngasih makan? Tetangga-tetangga. Iya jemaah. Tetangga-tetangganya gitu loh. Sang suami berpikir dia telah melakukan kebaikan. Engkau mau berdakwah, silahkan menyampaikan agama Allah dengan syarat engkau punya ilmu. Tapi jangan sampai engkau menelantarkan yang menjadi kewajibanmu. Maka kalau bicara amalan apa saja yang bisa mengembalikan suami ya untuk belajar sunnah ini ya, yang pertama didoakan suaminya, kemudian diajak datang kajian. Mungkin dia berpendapat bahwa yang dia lakukan inilah yang paling baik dalam agama. Tapi coba cocokkan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengutus para sahabat berdakwah. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Siapa lagi? Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke Yaman. Aminu hadil ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dikirim ke Bahrain. Ketika orang-orang itu minta orang yang dikirim untuk mengajar di sana, Nabi SAW tidak menyuruh semua sahabat, dipilih yang memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi secara umum kita wajib berdakwah jemaah. Mau itu ustadz nggak ustadz, wajib berdakwah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak wajib mendakwain anak-anaknya, suami wajib mendakwain istrinya, bos di perusahaan wajib mendakwain anak buahnya. Maka tolong yang menjadi kewajiban itu diselesaikan, baru setelah itu
ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana nemuin baju. Tapi ana bilang biarin aja dulu. Siapa tahu nanti punyanya pemiliknya ambil. Tapi beberapa waktu kemudian 3 pekan berlalu belum ada yang ambil. Jadi ana ambil lalu ana cuci. Gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau barang itu termasuk barang yang berharga, yang bakal dicari sama temennya, ya nggak bisa dimilikin sampai diumumkan selama 1 tahun. Dicuci nggak apa-apa, disimpan, diumumkan. Boleh jadi kita itu nggak mengumumkan jam. Baju itu di sana, orang ini nyariin, nggak tahu di mana bajunya. Antum tidak memberikan informasi. Antum biarkan situ, kita tunggu. Loh enggak. Antum kalau memang antum ingin memilikinya atau ingin menggunakannya, antum umumkan dulu. Foto, mamanya sekarang sudah nggak perlu lagi mengumumkan di. Kalau dulu kan mengumumkan di tempat-tempat kumpulnya orang, sekarang diumumkan di mana? Status antum. Di medsos diumumkan. Ditunggu sampai 1 tahun. Kalau memang bajunya itu baju yang berharga. Tapi memang ada orang-orang yang bajunya ya dia sudah nggak dicari, apalagi sudah jatuh kena tanah ini, memang sengaja ditinggal. Maka tetap kalau antum tahu baju itu berharga, diumumkan dulu. Jangan kemudian antum pakai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, ana seorang ikhwan yang insya Allah akan menikah. Calon istri ana menginginkan jika setelah menikah ingin pakai cincin couple ya, cincin sepasang, yang mana ana dan istri ana memakai sebagai tanda kalau kita sudah menikah. Kalau memakai tanpa ada keyakinan apapun, hanya sekedar pakai saja sebagai tanda kita sudah menikah. Yang ana tahu kalau seorang istri bebas saja pakai perhiasan. Namun dalam kasus ini dipakai untuk kedua suami istri, dan cincin itu dipakai beberapa hari setelah akad. Mohon jawabannya Ustaz. Iya, berkaitan dengan cincin itu. Boleh pakai cincin, bebas ya Ma. Cuma yang jadi masalah ketika tadi disebutkan kita mengikuti tradisi orang-orang non-muslim, atau kita memiliki keyakinan. Keyakinan tadi disebutkan kan? Keyakinannya pakai itu sebagai tanda sudah menikah. Dan nggak boleh dilepas. Kalau dilepas berbahaya dengan pernikahan. Berarti kan ada keyakinan, teman. Makanya sang suami, kadangkala cincin itu nggak enak, namanya orang pakai cincin, capek dia lepas dia taruh. Istrinya tanya, Mas, mana cincinnya Mas? Jangan dilepas loh Mas. Ini yang membahayakan. Tapi kalau sekedar mau pakai cincin sebagai kenang-kenangan, fadhol. Tapi kalau sebagai tanda sudah menikah, sehingga orang-orang itu kan dibaratkan. Kalau ada yang godain, umpamanya, dia nunjukkan, oh, sudah nikah. Apakah itu memang tanda jamaah? Jadi tadi yang, kalau bicara cincin sekedar memang dipakai sebagai kenang-kenangan pemberian dari suami, istri, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi ada keyakinan sehingga harus dipakai selalu, kalau diletakkan ada sebagai tanda buruk nantinya, ada unsur tatoyur nanti di sana, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini panjang banget jemaah. Iya, kesempatan bertanya langsung buat akhwat. Aduh, takut tanya buat akhwat yang tanya. Iya, mak-mak kalau mau tanya. Tapi sebelum mak-mak tanya, anak akan bacakan pertanyaan yang panjang. Ustaz, jika pertanyaan anak agak panjang, bukan agak panjang, panjang sekali. Karena ini sangat penting bagi anak. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana cara menjaga identitas diri sebagai seorang muslim
ketika ana sering menghadapi pelecehan dari orang lain terkait penampilan fisik ana, seperti dipanggil seksi atau bahkan cewek oleh teman, jamaah dan sebagian asatidah di ponpes dulu, padahal anak ikhwan. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketawa. Antum jangan ketawa. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketawa. Jujur, ana sebenarnya bukan orang yang suka marah atau emosi, tetapi karena pelecehan seperti itu, ana merasa perlu berbicara tegas kepada siapapun yang bersikap tidak hormat baik, mereka yang melecehkan ana di ponpes dulu maupun siapapun dan dimanapun. Namun mereka tidak memahami trauma yang ana alami, sering menuduh ana kurang ajar atau tidak punya sopan santun ketika ana berbicara tegas. Semoga Allah ampuni mereka yang ketawa. Jika ana berbicara lembut, mereka malah mengejek dengan sebutan kelembutan wanita, atau bahkan berkata jadi nafsu nih. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketawa. Saat ana mencoba menegaskan sikap, mereka malah mengejek dengan nada menghina seperti oh. Ini membuat ana merasa frustasi, sampai terkadang muncul keinginan agar mata mereka yang berprasangka buruk itu tak lagi bisa melihat. Semoga Allah mengampuni mereka. Bahkan ketika ana berbicara tentang akhwat, hal yang wajar jika seorang ikhwah tertarik kepada akhwat, mereka justru bermuka masam. Ana sudah paham bagaimana pandangan nafsu ikhwan kepada ana, karena ana bukan seperti akhwat yang tidak merasa dipandang nafsu oleh ikhwan. Apa nih jemaah? Bagaimana langkah yang tepat untuk menetapkan batasan menghargai diri sendiri dan menghadapi mereka yang tidak menghormati di lingkungan sosial, karena ana khawatir kejadian seperti ini berulang di kampus ini. Taib, jamaah rahimakumullah. Sepertinya ana pernah mengalami masalah yang sama. Ana dulu waktu masuk pondok, ana itu pernah sakit hati. Ketika ana lagi sampai hari ini ana ingat ya. Ana ingat orangnya, tempatnya dan waktunya. Ana ketika lagi ngambil makanan, ada seorang perempuan yang sedang mengirimkan makanan buat abangnya atau buat adiknya ke pondok, dikirimin. Lalu dia ngomong sama saudaranya ini, "Siapa Min?" "Makratin," kata dia. Itu bahasa Madura. "Siapa Min?" katanya. "Kok ayu anak ini?" katanya. Loh, kita lanang dibilang ayu jemaah, loro hati kan jemaah. Sejak itu akhirnya ana ikut bela diri. Iya, artinya tadi bicara jati diri, ana harus menunjukkan ana ini laki. Ana ikut bela diri, ana ikut lomba, ana fitness, olahraga, yang akhirnya hilang betul jemaah. Ungkapan-ungkapan itu hilang. Maka nasihat ana buat yang bertanya ini, engkau perlu menunjukkan jati dirimu kalau engkau laki, agar mereka tidak lagi membulimu. Maka usahakan mulai saat ini, tadi engkau berolahraga, engkau olahraga main bola bersama yang laki-laki ya, kemudian ikut bela diri, kemudian jaga tubuhmu seperti itu. Kemudian bicara ngomong sama orang. 90% akhlak mulia itu ada di taghaful, mengabaikan omongan orang itu jangan dimasukkan ke hati. Sampai ada cerita ketika seorang dibuli, ketika orang ini dibuli kemudian dia sakit hati, orang yang membulinya itu semakin menjadi-jadi karena dia merasa ada korban yang bisa dia bully. Tapi ketika orang ini dibuli lalu mengatakan jazakallah khair, syukran, barakallahu fikum, makasih banyak. Kalau dikatakan engkau kok bau gitu, jazakallah khair atas informasi, makasih. Sudah, tanggapi dengan positif.
Tapi kalau antum tanggapin dengan seperti tadi, antum marah-marah, antum malah nggak dihargai sama mereka. Maka yang perlu dilakukan bagaimana yang bertanya ini merubah penampilannya. Dengan tadi, dia berolahraga, dia ikut bela diri, dia fitness, dia main bola, sehingga orang tahu bahwasanya dia ana rojul gitu. Nah, ana rojul. Perlu ditampakkan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bulian itu habis. Dan memang sakit hati ketika dikatakan rajin itu jemaah. Katakan ayu loh, cek ayu nih hari. Kalau ganteng seneng gitu kan jemaah. Tapi dibilang ayu sakit hati. Baik, ibu-ibu, semoga nggak ada yang tanya. Karena memang pertanyaan yang keluar dari sana itu berat biasanya. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kami sekeluarga bertamasya ke Batu Malang, ketika kami sudah sampai di hotel atau tempat rekreasi, apakah hukum menjamak qasar sholat masih berlaku? Barakallahu fikum. Iya, selama antum nggak niat mukim di tempat itu, sebagian ulama berpendapat selama tidak ada keinginan menetap lebih dari 4 hari atau 3 hari di tempat itu, maka antum boleh jamak qasar. Jamak qasar diperbolehkan walaupun di tempat rekreasi umpamanya ya. Cuma memang sunnahnya itu qasar, bukan jamak. Jamak itu kondisional. Kalau kondisi antum capek, fadhol. Kalau nggak capek, nggak ada kerjaan juga, ya ahsan. Qasar saja tanpa jamak. Pertanyaan terakhir ini. Izin bertanya. Hadis tentang kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan, diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Lantas bagaimana Ustaz dengan surat An-Nahl yang artinya kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Kemudian mereka bertobat. Setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun dan penyayang. Apakah kita jika sudah terlanjur membuat dosa terang-terangan kemudian bertobat, apa kita tidak akan mendapatkan ampunan seperti hadis di atas? Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni seperti di An-Nahl? Ahibati fillah, hadis yang pertama itu berkaitan dengan orang yang tidak bertobat. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya seorang yang berbuat dosa itu masih ada kesempatan untuk diampuni sama Allah walaupun dia nggak tobat. Dosa yang tidak diampuni sama Allah cuma syirik. Nah, orang yang berbuat dosa terang-terangan itu berpotensi untuk tidak diampuni. Artinya dia akan dihukum dan dimasukkan ke neraka walaupun tidak kekal di dalamnya. Namun kalau bertobat, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kalau orang bertobat mau syirik pun kalau bertobat diampuni. Jadi kalau seorang pernah berbuat dosa terang-terangan kemudian dia menyesal dan bertobat, Allah akan terima taubat dia. Tapi kalau tadi ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi kemudian dia nggak bertobat, jemaah, sampai meninggal dia nggak bertobat, mungkinkah dia diampuni? Mungkin masih. Mungkin. Tahtal masyiah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Jadi kesempatan untuk diampuni masih ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.